Setelah itu saya tidur, saya perasaan baru tidur, tiba-tiba saya mimpi. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata, nyata sekali. Saya seperti di tengah-tengah awan, putih, semuanya putih. Saya kok melihat awan. Saya seperti melayang di tengah-tengah awan. Lalu di depan saya itu ada gumpalan awan bersama cahaya yang terang dari jauh menghampiri saya. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Lalu di belakang sinar itu ada suara berkata, "Jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir." Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. MU ini klub astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Kembali siang hari ini saya hadirkan konten lawak-lawak ya teman-teman. Wanita yang mengaku sebagai seorang murtadin dikarenakan apa? Murtadnya itu karena apa? Ya nggak jauh-jauh beda dari yang lain ya. Mimpi melihat awan lah, mimpi melihat cahaya, mimpi mendengar suara lah, begini dan begitu gitu. Ujung-ujungnya orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin itu kan rata-rata seperti itu teman-teman. Saya banyak koleksinya video-video yang seperti itu. Cuman yang ini lain teman-teman, ya. Lain daripada yang lain kalau menurut saya. Seperti apa videonya? Kita langsung simak saudara-saudariku. Saya datang pada saat itu, saya sholat tahajud, saya ingat di jam 12 malam. Saya bilang, "Ya Allah, kenapa engkau, engkau, saya telah membawa orang untuk mengenal engkau, ya Allah. Tetapi mengapa engkau ambil dia kembali?" Saya nangis, lalu setelah itu saya perasaan baru tidur, tiba-tiba saya mimpi. Nah, di dalam mimpi saya itu, saya seperti di tengah-tengah awan, putih, semuanya putih. Saya seperti melayang di tengah-tengah awan. Lalu di depan saya itu ada gumpalan awan bersama cahaya yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu ada suara berkata, "Jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir." Di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir adalah Isa Al-Masih. Nah, namun walaupun dia yang datang, kami percaya dia yang datang di hari akhir, kami percaya dia hanya nabi utusan Allah gitu. Tuh teman-teman, membuat soal sendiri, dijawab sendiri teman-teman, ya. Untuk mempromosikan keimanan mereka, agama mereka, keyakinan mereka, ya teman-teman. Mereka akan mengatakan begini, Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Itu untuk dalam rangka kesaksian, dalam rangka mempengaruhi umat Islam gitu kan. Mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau di ranah debat, ranah diskusi, mereka akan lantang mengatakan, para pendeta-pendeta akan lantang mengatakan, ya, Isa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Isa. Itu kata pendeta mereka, ya. Kata pendeta MYM, Didit Yuli, Louis Prasetyo, Andre Tunggal, dan banyak lagi, ya, para pendeta yang mengatakan Isa itu bukan Yesus. Tapi kalau untuk kesaksian, mereka akan mengatakan Isa itu adalah Yesus. Ya seperti itulah kelicikan mereka, teman-teman. Lalu saya berpikir, kalau saya mau selamat, saya harus percaya sama dia. Siapa dia? Siapa sebenarnya Isa ini? Saya berpikir. Tapi ya udahlah, saya berpikir ya hanya mimpi aja gitu ya. Lalu
Esokan harinya saya sholat lagi, saya dapat penglihatan. Penglihatan itu saya lagi sholat, lagi ruku, lagi tahiyatul. Nah, ini teman-teman, saya sedang sholat, lagi ruku, lagi tahiyatul. Teman-teman ya, anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu sudah tentunya pasti sudah hafal bacaan di dalam ruku itu yang dibaca apa. Sementara ini katanya pada saat tahiyatul katanya. Ya Allah, segitunya ya mereka membuat kesaksian ya teman-teman ya. Saya dapat penglihatan. Penglihatan itu saya lagi sholat, lagi ruku, lagi tahiyatul. Tuh teman-teman, ya kebohongan itu tidak ada yang sempurna. Lagi ruku, lagi tahiyatul, ruku ya ruku. Tahiyat kalau at-tahiyatul kalau at-tahiyatul itu kan bangkit dari sujud. Ini memang super koplak mereka teman-teman ya. Tiba-tiba putih, semuanya putih. Lalu seperti ada sosok terang, memang samar-samar, tapi yang dilihatkan dari penglihatan saya itu adalah Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus Tuh. itu. Itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Untuk menawarkan akidah, untuk membuat kesaksian, untuk mempengaruhi umat Islam, mereka akan mengatakan Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa, gitu kan? Tapi kalau untuk ranah diskusi, ranah debat, mereka akan mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Itulah kelicikan mereka, teman-teman. Ya. Terus apakah betul yang dilihat oleh si Mbak ini adalah Isa Al-Masih? Coba kita bandingkan dengan yang di sini. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata, nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Tuh, sama-sama mengaku sebagai seorang murtadin. Yang Mbak ini ya mengaku bermimpi didatangi cahaya yang menurutnya sosok itu adalah Isa Al-Masih. Yang di sini juga didatangi Yesus. Ya, kakinya kotor, tubuhnya kotor dan dia pakai kolor. Nah, di antara kesaksian kedua ini, kira-kira menurut teman-teman, saudara-saudariku yang non-muslim ya, yang non-muslim. Kalau yang muslim gak bakalan percaya dengan kesaksian yang remeh-temeh seperti ini. Yang non-muslim, kalian percaya yang mana? Percaya sama si Mbak ini atau percaya sama si Mbak ini? Salam akal sehat. Dan buat saudara-saudariku yang muslim muslimah, saya selalu berpesan jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka ya kesaksian koplak. Muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad. Muslim dan muslimah yang taat mustahil menyembah Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam itu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad. Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.